berarti di kirinya 6 gitu ya. Y-nya dari 0 sampai 4, berarti di bawahnya garis 4. Berarti yang mau kita cari adalah bagian dalam sini. Yang mau kita cari adalah bagian dalam sini. Ya. Ini kasih warna biar nggak bingung. Terus dia dipartisi menjadi 6 bagian yang sama oleh garis X sama dengan 2 kan di sini. IX sama dengan 4, misalkan di sini. Y sama dengan 2. Itu dipartisi. Oke. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kan ya? Yang kita hitung berarti yang biru nanti. Aproksimasilah double integral fxy dA dengan fxy sama dengan 8 min x min y dengan cara menghitung jumlah Riemann. Nah, ini ada rumusnya. Sigma k sama dengan 1 sampai 6 fx kyk delta ak. Asumsikan x kyk pusat dari setiap partisi. X kyk adalah pusat dari setiap partisi. Misalkan ini partisi pertama, ini ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Misalkan tak taruh sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini ya. Semoga nampak ya. Nah, terus kita cari X KYK-nya. Di mana? Dia ada di pusat. Berarti tengah-tengahnya gitu ya. Ini pakai warna apa yuk? Garis oranye. Nah, di pusat berarti kira-kira di sini. Kan kalau kita gambar garis ini, nah pas di tengahnya. Nah, ini adalah pusatnya. Berarti untuk partisi yang pertama, koordinatnya ada di ini setengahnya gitu ya. Ini 1, ini 1. Kita tulis di sini. Hanya misalkan partisi yang pertama, X, K, Y, K-nya, koordinatnya gitu ya. Koordinatnya ini 1,1. Partisi kedua, sama juga ke di tengah-tengah sini. Berarti ini kan 3,1 gitu ya. Ya, ini kan 3 nih. Nah, kita tarik 1. Partisi yang ketiga, sama juga ya. Berarti ini saya gambar nanti pusing. Ini berarti tengah-tengahnya sini. Ini jelas 5 gitu ya. 1. Partisi yang keempat, atasnya sini. Ini jelas 5 gitu ya. Kirinya berapa? Oh, ternyata dia 3, ya kan? Ini kan 4, ini 2. Berarti tengah-tengahnya 3 gitu ya. 5,3. Partisi kelima berarti 3,3. Ini ya, partisi ke-6 1,3. Oke, kita cari dulu f x k y k gini ya. Dicari nggak ya? Nggak usah deh, nanti aja langsung. Nah, kita cari delta AK-nya. Ya, delta AK kan tadi luasannya tuh. Kalau kita lihat di sini, kan ini bagiannya sama besar ya, jadi pasti luasannya sama. Kita ambil salah satu, misalkan partisi pertama. Ting, gitu ya. Ini koordinat 0,0, ini koordinat 2,0, ini koordinat
2,2. 0,2 gitu ya. Ini koordinat 2,2. Oke. Kita hitung luasannya. Nah, cara paling gampang apa? Paling gampang yang hitung panjang sama lebarnya gitu ya. Berarti ini kan panjangnya 2 nih. Ini lebarnya 2. Berarti delta AK-nya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Tapi kalau mau repot, pakai norm vektor. Misalkan ini, kalau kita hitung normnya, kan akar ini ya, 2 min 2 kuadrat ditambah 2 min 0 kuadrat. Hasilnya akar 4. Misalkan bagian ini yang bawah, kan akar 0 min 2 kuadrat ya, dikurangi 0 min 0 kuadrat. Hasilnya akar min 2 kuadrat atau akar 4 sama dengan 2. Ya kan sama ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Itu kalau versi mau repot gitu ya. Kalau secara tampak mata sih udah kelihatan ini ya. Ini panjangnya 2, lebarnya 2. Berarti delta AK-nya ketemu 4. Nah, karena partisinya sama, berarti A1 gini ya. Delta A1, delta A2, delta A3 sampai A6 ini sama gitu ya. Sama 4. Yang kita tuliskan di sini. Berarti kita dapat luasannya gitu ya. Luasannya sama dengan sigma K sampai dari 1 sampai 6 F X Y K delta A K. Nah, karena delta A K ini sama semua, berarti bisa keluar dari sigma. Baca A gini ya. Kalau langsung 4 gini nggak apa-apa. Ini F11 gini ya. Tambah F31 tambah F51 tambah F53 gini ya. Tambah F33 tambah F13 ya kan. Ini ketika K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 5, K sama dengan 6. Nah, tinggal kita hitung F-nya. Tuh. Tuh. Berapa nih? Ini tulis di sini aja ya. F, X, K, Y, K. Nah, 8 kurangi X kurang Y. Berarti 8 kurang 1 kurang 1, 6. Ini berapa? 4, ini 0. Ngawur. 8 kurangi 5 kurang 1, 2. Ini 0. Ini berapa? 2, 4 gini ya. 6, 4, 2. Nih. 6 tambah 4 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Udah. Langsung dihitung hasilnya. Tadi berapa nih? 10, 12, 18 gini ya. 10, 12 tambah 6, 18 gini ya benar. Nah, hasilnya ketemu 7, 2. Nah, jadi hitung luasannya dengan menggunakan Riemann ketemu 7, 2. Nah, kalau kita coba dengan integral, misalkan dengan integral fxy-nya kan 8 min x min y gini ya. Misalkan saya pakai dx dy,
X-nya tadi dari 0 sampai 6, Y-nya dari 0 sampai 4. Nah, berarti ini kita integralkan dulu terhadap X. Dari sini misalkan 8X, ya, min setengah X kuadrat. Nah, Y-nya dianggap konstan, berarti min X. Batasnya jangan lupa. Nah, ini kalau saya lebih suka nulis begini. X sama dengan 0, X sama dengan 6. Jadi kelihatan gitu ya, kalau 0 sama 6 ini yang kita substitusikan adalah terhadap X. Nah, soalnya biasanya lebih sering khilafnya daripada ininya, benernya. Daripada khilaf terus, nah saya kasih begini. Nah, ini 0,4. Ini 8 kali 6, min setengah kali 6 kuadrat, gini ya. Min 6 kali Y. Kurangi, ini jelas 0. Oke. Nah, tinggal kita hitung di sini. 48 min berapa ini? 18 ya. Min 6Y DY. Nah, ini sama dengan 30 min 6Y DY. Kita hitung. Ini 30Y min 6 kali setengah Y kuadrat. Sama dengan 0, Y sama dengan 4. Nah, ini ketemu 30 kali 4, gini ya. Kurangi 3 kali 4 kuadrat. Kurangi 0. Berapa nih? 120 dikurangi 16 kali 3. 48 ya. Berarti berapa? 2, 9 kurangi 4. Salah. 11 kurangi 4. 7. Nah, kamu 72. Nah, sama kan ya? Nah, sama. Bahkan mau nyoba DY dx, Bu. Nah, coba aja gitu ya. Harusnya hasilnya sama. Kalau kita coba DY dx, saya taruh sampingnya aja. 8 min X min Y DY dx. Ya. Y-nya dari 0 sampai 4, X-nya 0 sampai 6. Nah, ini sama dengan integral 0,6 8Y min XY min setengah Y kuadrat. Ini asalkan teliti yang ngerjakannya ya. Nah, saat ini Y-nya tinggal dimasukin. 8 kali 4 dikurangi X kali 4. Sama dengan 0, sama dengan 4. Ini setengah kali 4 kuadrat min 0 dx. Hasilnya berarti 32 min 4x min 8 ya, dx. Ya, berarti ini 24 gini ya. Integral 24 min 4x dx. Nah, 0,6 berarti 24x min 4 kali setengah x kuadrat. Nah, kita masukkan. Ini 2 kali 6 kuadrat min 0. Berapa ini? 144 dikurangi 72. Hasilnya 72. Nah, sama kan ya? Mau dia dx dulu baru dy, atau dy dulu baru dx, ini menghasilkan integral yang sama. Ya. Nah, ini sama nih. Mau yang mana dulu terserah gitu ya. Karena kebetulan batasnya dua-duanya angka. Nah, ternyata ini juga kebetulan partisinya gitu ya. Nilainya juga sama dengan integralnya. Jadi nomor 1 seperti ini. Nah, ini apakah harus dikerjakan banyak? Ya, enggak gitu ya. Misalkan kayak soal nomor 2, hitunglah integral lipat 2 berikut. Nah, berarti terserah nih mau ngerjakan dx-nya dulu atau ngerjakan
dy-nya dulu boleh. Ya, kita coba yang nomor 2. Nah, nomor 3 silakan dicoba sendiri ya. Kita coba nomor 2. Oke, nomor 2. Nih ya, integral x kuadrat plus 2y kuadrat. Nah, terserah nih, mau dx dulu atau dy dulu. Dx saja ya, dx, dy. X-nya batasnya dari 0 sampai 6. Y-nya dari 0 sampai 4. Nah, sama juga caranya. Berarti integralkan dulu terhadap X. Ini berapa ini? 1/3 X pangkat 3 plus 2 kali X Y kuadrat. Ini kan ya? Nah, ini X-nya sama dengan 0 sampai 6. Y, Y. Kan? Berarti ini integral 0 sampai 4 1/3 kali 6 pangkat 3 tambah 2 kali 6 Y kuadrat kurangi 0 D Y. Nah, ini ya. Ini X sama dengan 6. Yang dimasukkan ini berarti berapa? 6 pangkat 3 bagi 3. Ini 2. 12 kali 6. 72 gitu ya. Tambah 12 Y kuadrat DY. Tinggal kita integralkan. 72Y plus 12 kali 1/3 Y pangkat 3. Di sini 72 kali 4 gini ya, plus 4 kali 4 pangkat 3 min 0. Ketemu. Hasilnya adalah berapa? 72 kali 4 tambah 2 kali 4 288 Bu. Ditambah berapa? 4 kali 4 bentar. Itu 4 kali 4 akar 3 itu 256. Oke. Berarti ketemunya 500. 544 ya? Ya. Nah, ketemunya 544. Nah, ini kalau kalian kerjakan dari DY dulu baru DX, pasti hasilnya sama, gitu ya. Ini coba kita buktikan sekali lagi yang DY DX. Harusnya sama sih ini. Kan di sini gitu ya. Jadi terserah kalian mau ngerjakan X dulu atau DY dulu nggak masalah, gitu ya. X kuadrat plus 2Y kuadrat. Y DX. Nah, dy-nya dari 0 sampai 4, dx-nya 0 sampai 6. Pokoknya batasnya jangan sampai keliru ya. Hati-hati di batasnya. Nah, ini berarti X kuadrat Y plus 2 kali 1/3 Y pangkat 3. Kan ya? Y-nya 0, Y-nya 4. Ini dx. Kita masukkan dulu.
X kuadrat kali 4 ditambah 2/3 4 pangkat 3. Wow. Kurangi 0 dx. Ini kebantu batas bawahnya 0 ya, jadi enak ngitungnya. Ini 4x kuadrat ditambah berapa nih? 4 pangkat 3. 64. Berapa? 64. 64 kali 2, 32 gini ya. Per 3. Besok kalau kalian ujian bawa kalkulator aja ya. Ya, Bu. Oke. Oh, 64 kali 2 kok 32 toh? 64 kali 2, 128. 128. Ya, 128. Nah, terus, ini kita integralkan. 4 kali 1/3 X pangkat 3 plus 128 per 3X. 0 sampai 6. Nah, ini 4/3 kali 6 pangkat 3 tambah 128 per 3 kali 6. Kurangi 0. Ya. Atau dengan berapa nih? Oke. Ini 288 tambah 256. Sama ya ketemunya? Sama, Bu. 5, 544. 44. Nah kan? Bukti dari sini. Nah, mau pakai dx dy dulunya boleh, atau dy dx dulu juga boleh gitu ya. Nah, di hasilnya akan sama. Nah, ini yang nomor 3 nanti dicoba. Kita ke nomor 4. Ini saya nemu di buku ini soalnya. Ya, misalkan R adalah fungsi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tuliskan fungsi beserta syarat batasnya. Kemudian nyatakan volume benda di bawah permukaan dengan menggunakan integral lipat. Nah, tentukan pula nilainya. Ya, ini kita harus nebak ini ya, fungsinya apa dulu. Fungsinya apa, domainnya apa, gitu ya. Bentar, saya lihat dulu. Ya, kita lihat dulu fungsinya apa, domainnya apa, gitu ya. Saya copy di sini. Oh, nggak buram ternyata. Oke. Ini gimana nih berarti ini? Kita ada X, Y. Berarti kan domainnya ini fungsi terpotong gitu ya. Dari min 2, min 1, min 1. Gimana nih? Oke. 21. Oh, X-nya 2 ya. X-nya 2 terus, tapi yang berubah Y-nya. Ya enggak? X-nya kan 2 terus nih. Y-nya berubah. Y-nya dari min 2 ini ya. Min 2, min 1. Terus dari min 1 ke 0. Ya. Dari 0 ke 1. 1 ke 2. 2 ke 3. Ya enggak? Nah, yang terpotong berarti Y-nya. Oke, terus gimana?
ini Z-nya fxy kan tadi identik dengan Z, ya enggak? Berarti Z-nya kita punya 3 nilai. Z sama dengan 1, Z sama dengan 2, Z sama dengan 3. 1, 2, 3. Oke, terus kita tentukan batasnya. X-nya yang jelas saja ya, X-nya dari 0 sampai 2. Y-nya dari mana? Kalau Z-nya 1, berarti kan ini sama ini. Nah, berarti Y-nya min 2 sampai min 1 sama 2, 3. Ini kan ya. Berarti begini aja. Nah, Y-nya dari min 2 sampai min 1. Terus, dan Y-nya dari 2 sampai 3. Jadi terputus gitu ya. Kalau Z-nya 2, berarti sama ya, ini sama ini. Nah, berarti ketemu X-nya sama dari 0 sampai 2. Ya. Y-nya dari mana? Min 1 sampai 0. Ya kan? Ini. Terus ini dari 0. Oh, sorry. Dari 1 ini ya. Ini kan 1 sampai 2. Dan 1 sampai 2. Oke. Terus ketika Z-nya 3, berarti X-nya 0 sampai 2, ya kan X-nya kan sama terus nih. Nah, terus Y-nya ini ting 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 ting. Min 1 sampai 1 ya enggak? Enggak, Deng, ini di sini ya. Ini di sini ya. Berarti dia nempel di 0. Iya, bukan. Kenapa? Kenapa? Itu 3 bukan sih? Ini Z-nya 3. Nyari Y-nya. Y-nya ini dari min 1 atau dari 0 nih? Kalau dari sini gambarnya 0 ya? 0 kan. Y-nya, lulusan 0. Y-nya dari 0 sampai 1. Bener nggak? Sini, ting. Nah, oke. Persamaannya udah jadi. Ada 3 persamaan. Terus, tanyakan. Hitung nilainya. Oke. Hitung nilainya berarti kita mencari volume Z di bawah di bawah Z gitu ya. Volume di bawah Z. Oke, berarti ini gimana caranya? Berarti kan volume sama dengan integral fxy. Ini pakai dy dx aja ini ya. Kenapa? Karena x-nya tetap, ya kan? X-nya kan tetap nih dari 3 fungsi. Nah, berarti x-nya kita taruh belakang aja. Nah, ini karena y-nya berubah-ubah. Kan? Y-nya kan berubah-ubah nih. Nah, otomatis ada banyak integral. Ya. Berarti ini integral. Ya. Karena dia terpotong kan ya. Nah, X-nya dari 0 sampai 2. Kita kurung di sini. Nah, integral. Nah, misalkan kita pakai ini dulu. Berarti integral 1 dy. Batasnya dari mana? Min 2 sampai min 1. Tambah ini. Nah, integral 1 dy dari 2 sampai 3. Tambah
integral 2 dy dari min 1 sampai 0. Ditambah integral 2 dy 1 sampai 2. Ini ya. Ditambah integral 0 sampai 1, 3 dy dx. Nah, bayangin kalau kita dx dy dulu. Kalau dx dulu kan malah sama aja sih sebenarnya sih, sama aja ditambah-tambah dulu. Cuman kalau dx dy berarti kita ngitung gampang dulu, baru ruwet gitu ya. Kalau ini kita ngitung dulu semua, baru dihitung totalnya. Oke. Di sini lumayan panjang ya. Atau kayaknya ini enak dipecah satu-satu aja nulisnya. Bahkan di sini ya. Sama integral 1 dy min 2 min 1. Ini ya. Ini y, ini min 1, ini min 2. Berarti min 1 kurangi min 2 sama dengan 1. Terus yang kedua, integral 1 dy 2 sampai 3. Berarti y ini 3, 2. Berarti 1 gini ya. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Terus ketiga, integral min 1, 0, 2 dy. Berarti ini 2y, 0 min 1. Nah, berarti 2 kali 0 dikurangi 2 kali min 1. Berarti 2. Selanjutnya, integral 1, 2, 2 dy. 2y, 1, 2. Ini 2 kali 2 kurangi 2 kali 1. 1. Ini ya. Integral 0, 1, 3 dy. Nah, y ini 0, 1, 3 kali 1 kurangi 3 kali 0. Berarti 3. Nah, udah bener nggak? Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita masukkan di sini gitu ya. Integral 0,2 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 dx. Nah, ini 0,2 2, 4, 5, 8 8 dx. Bener nggak? 2, 4, Iya, Bu. 8. 5, 8 8 ya? Iya, 8. Berarti berapa? 8x 2, 0. Jadi 8 2 kurangi 0 ini ya, sama dengan 16. Nah, jadi ketemu volumenya adalah 16 satuannya. Jadi volumenya adalah ketemu 16 gitu ya. Jadi kalau ada daerah terpotong begini, nah tinggal ditambah gitu ya. Nah, ini kayak gini. Oke. Gampang kan ya? Kalau masih batasnya angka sama angka masih gampang. Nah, ini latihan kalau lagi senggang bisa dikerjakan ya. Nah, ini sifat-sifat integral lipat 2. Sebenarnya mirip sih sama integral biasa. Ya, ini kan lihat nih. Kalau kita dikalikan konstanta, konstantanya bisa keluar integral. Kalau ada fungsi begini, tambahan gitu ya, bisa diintegralkan satu-satu. Nah, kalau R-nya ada 2 bagian, bisa kita pecah bagian R-nya. Ini kayak ini tadi. Sifat ketiga itu kayak ini. Nah, kan ini kita pecah kan ya. Nah, ditambah. Jadi kayak fungsi terputus itu nanti mengintegralkannya kayak gini. Sambil nunggu azan ya. Iya, Bu.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini sifatnya mirip sama sifat integral lipat 1. Jadi nggak ada beda gitu ya. Memang seperti yang saya katakan tadi itu challenge-nya di lipat 2 itu di batasnya. Kalau menghitung proses integralnya sama. Sifat-sifatnya juga sama. Nah, ini integral lipat 2 pada daerah sembarang. Kalau tadi itu kan baik domain X ataupun domain Y-nya itu di antara angka. Ya kan? Nah, kalau ini dia ada dua tipe. Tipe yang pertama, X-nya ini dibatasi oleh angka kiri kanan gitu ya. Y-nya ini dibatasi dengan fungsi. Atau tipe yang kedua, dibalik. X-nya yang dibatasi oleh Y, tapi Y-nya dibatasi oleh angka. Nah, apakah ini boleh dibolak-balik gitu ya? dy dx, dx dy, nggak boleh. Intinya, dia diintegralkan dulu terhadap fungsinya, baru diintegralkan terhadap yang batasnya nilai. Kalau dia diintegralkan nilainya dulu baru fungsi, berarti hasilnya nanti fungsi dong, nggak ketemu nilai. Sedangkan kan goals integralnya kita berupa nilai. Jadi, berarti kalau tipe 1, ini logikanya dia dy dx. Ya kan? Karena dia diintegralkan dulu terhadap fungsinya. Ya, terdiri dengan batas fungsi. Baru terhadap dx. Kalau yang tipe 2, nah, berarti ini dx, dy. Ya, karena yang batasnya nilai adalah y-nya. Berarti dy-nya yang terakhir. Nah, ya kan ini teorinya di sini. Nah, sebenarnya gini, sebentar ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi, yang pertama kan tadi x-nya batasnya nilai gitu ya. Nilai A sampai B. Y-nya batasnya fungsi. Dari X sampai PX. Nah, jadi gini sebenarnya. Sebenarnya partisi itu kan bentuknya persegi panjang ini ya. Nah, tapi kalau dia tidur begini, kan sama-sama persegi panjang. Ya kan? Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, berarti partisinya kita buat gini. Tegak. Kita buat tegak partisinya. Nah, ya. Berarti kalau kita zoom sini, berarti yang bawah ini kan jadi Y sama dengan, ya enggak? Lebarnya kan jadi Y sama dengan. Lebarnya apa? Tinggi ini ya. Untuk menghitung panjangnya, nah, kan berarti atas dikurangi bawah. Nah, yang bawah ini kan jadi Y sama dengan, yang atas jadi Y sama dengan. Yang bawah ini kan Y sama dengan QX gitu ya. PX ding ini. PX. Yang atas jadi QX. Ya, berarti batas dy-nya adalah dari PX sampai QX. Atas X mana? Berarti ini kan partisinya jalan dari ujung kiri sampai ujung kanan ini ya. Ini kan. Dia kan jalan terus begini. Nah, dia kan jalannya dari A sampai B. Berarti X-nya dari A sampai B. Berarti mengintegralkannya ini gitu ya. Integral fx y dA sama dengan, nah, fungsinya yang mana? Fungsinya dy, berarti dy dulu. Fx y dy dx. Batasnya disesuaikan. Gitu ya. Nah, kalau tipe 2 gimana? Nah, tipe 2 ini kan yang batasnya angka y-nya. Ya. Batasnya angka y-nya.
dari C sampai D. Fungsinya di X. Nah, dari RY sampai S. Berarti partisinya tiduran gitu ya. Gini ya. Ini partisinya begini. Ya kan? Berarti kalau kita zoom, ini gitu ya. Nah, berarti ini kan X sama dengan, ini X sama dengan. Ini kan ya. Nah, yang kanan ini X sama dengan SY. Yang kiri X sama dengan RY. Berarti apa? Berarti dx-nya dari kiri ke kanan. RY, SY. dy-nya dari mana? Oh, ternyata ini partisinya ditumpuk gitu ya. Ditumpuk dari, nah ini saya salah nih, harusnya dari bawah ini ya. Dari C ke D. Nah, berarti dy-nya batasnya dari C ke D. Akibatnya apa di sini? Mau tanya, Uh, itu berarti nentuin partisinya miring atau berdiri itu dari tanda panah yang itu ya, Bu? Sebenarnya tergantung soal sih. Kalau Oh, ini kebetulan teori tipe-tipenya gitu ya. Tapi nanti kalau udah ketemu soal itu nggak bisa kita nentuin ini tipe 1 atau tipe 2, nggak bisa. Tergantung mudahnya di mana. oke Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini kita ketemu dx-nya batasnya RY sampai SY. dy-nya batasnya mengintegralkannya gimana? Oh, diintegralkan terhadap fungsi dulu. Berarti dx dulu baru dy. Ya, ini jenisnya aja. Jadi kalau tipe 1 itu partisinya tegak gitu ya. Kalau tipe 2 partisinya tidur gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Oh ya, ini urutan integrasinya. Nah, jadi urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 itu bergantung dari bentuk daerah. Nah, dalam perhitungannya bisa saja merubah urutan pengintegralan. Hal ini disebabkan untuk memudahkan dalam proses integrasinya. Jadi, bisa jadi nanti suatu fungsi gitu ya, satu soal itu dia bisa dikerjakan dengan tipe 1 atau tipe 2. Tapi dia batasnya berubah. Kalau tadi kan batasnya tinggal ditukar gitu ya. Kalau gini kan tadi misalkan X-nya dari 0 sampai 6 gini ya. Y-nya dari 0 sampai 4. Kalau diintegralkan X dy, ini kan X-nya dari 0 sampai 6, Y-nya 0 sampai 4 gini ya. Kalau kita buat dy dx, nah tinggal ditukar aja gitu ya. Nah gini. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya batasnya suatu fungsi begini, ini batasnya berubah. Nggak bisa ditukar kayak gini. Ini kan tinggal ditukar aja ya. Itu berubah batasnya. Nah, kita bisa nih mau ngitung dx dulu atau dy dulu, tergantung gambarnya gitu ya. Makanya dia bisa merubah urutan pengintegralan. Dengan catatan, batasnya pasti berubah. Nah, ini disebabkan untuk memudahkan dalam proses integrasinya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya dapat mengubah urutan integrasi mengacu pada daerah integrasi yang sama. Jadi, kita bisa mengubah urutan gitu ya. Pokoknya batasnya harus benar. Ini mau dilanjutkan dulu atau buat minggu depan aja? Ini nanti silakan dicoba ya. Nah, ini pokoknya bisa jadi satu soal itu partisinya 2 kemungkinan gitu ya. Tapi batasnya pasti berbeda. Oke, kalau gitu ada pertanyaan sampai sini?